Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sedikit kita mutalaah bersama-sama, belajar bersama-sama tentang teks khutbah yang akan kami sampaikan, dan teks ini bisa di-copy nantinya di deskripsi di YouTube-nya. Silakan dibuka. Mudah-mudahan ini jadi referensi untuk para khotib yang akan melaksanakan tugasnya. Khutbah Jumat tentang syukur, sabar, meminta maaf, dan memaafkan. Khutbah pertama. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi, wa tabi'ihi ala marriz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan seorang muslim yang memiliki 4 sifat berikut ini. Pertama, bersyukur ketika memperoleh nikmat. Syukur itu ada 2, syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib adalah tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan dalam berbuat maksiat kepadanya. Sebaliknya, memanfaatkan nikmat sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering dilalaikan banyak orang adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Rawahul Bukhari. Yang artinya 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini, hadis di atas, dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat taat kepada Allah, maka ia maghbud. Artinya orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa rasa dengki. Dan barang siapa yang menggunakan keduanya dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka maghbun atau tertipu. Jika seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak kebaikannya, yang tidak ada kebaikannya. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, "Idza lam tashghal nafsaka bil haqqi, syaghalatka bil batil." Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Karenanya, marilah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat, yaitu amal-amal kebaikan seperti belajar ilmu agama dan mengajarkan serta melakukan berbagai ibadah dan ketaatan lainnya. Sedangkan syukur sunnah adalah mengucapkan alhamdulillah atau dengan melakukan sujud syukur. Sujud syukur disunnahkan ketika seorang mendapatkan nikmat tertentu. Terhindar dari suatu musibah, atau ketika melihat orang lain
terkena musibah sedangkan dirinya tidak tertimpa. Sujud syukur disunnahkan pada saat seseorang memperoleh nikmat tertentu pada waktu-waktu tertentu, dan tidak disunnahkan untuk dilakukan setiap saat untuk kenikmatan yang terus-menerus sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kenikmatan tertentu pada waktu-waktu tertentu itu adalah seperti saat istri melahirkan dengan selamat, ketika seseorang menuntaskan hafalan Al-Quran, selamat dari kecelakaan, dan hal-hal semacam itu. Seseorang yang melakukan sujud syukur disyaratkan dalam keadaan suci, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, kedua, sabar ketika diuji. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah satu dari 3 jenis sabar. 2 jenis sabar yang lain adalah sabar dalam melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara haram. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang muslim rajin dalam melakukan kebaikan lalu terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian yang mengangkat derajatnya di akhirat. Sedangkan seseorang muslim yang banyak melakukan maksiat lalu ditimpa musibah, maka musibah itu adalah siksaan yang disegerakan di dunia yang menggugurkan siksaan baginya di akhirat. Dalam 2 keadaan tersebut, musibah adalah kebaikan bagi seorang muslim. Syaratnya adalah Islam, sabar, dan ridha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, meminta maaf ketika menzalimi, dan keempat, memaafkan ketika dizalimi. Berbuat zalim kepada orang lain adalah seperti mencacinya tanpa hak, membicarakan kejelekannya, memfitnahnya, mengambil hartanya tanpa hak, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasiran wa dakhalahu al-jannata bi rahmatihi." Qalu, "Liman ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka." Rawahu Tabrani. Maknanya, 3 hal apabila seseorang bersifat dengannya, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, "Bagi siapa itu wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu, memaafkan orang yang menzalimimu, dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang memutus silaturahim denganmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kanat lahu madlimatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlimatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atihi sahibihi fahumila 'alaihi." Rawahul Bukhari. Maknanya, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya di dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat. Jika ia memiliki amal salih, maka diambil darinya sesuai kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil keburukan teman yang ia zalimi, lalu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh berkah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian khutbah kedua, alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون
أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة